dari tombol starter yang dua ini. Halo para pemirsa dan teman-teman semua dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Saliman Anda Budana. Salam otomotif untuk kita semua. Teman-teman, di depan saya ini ada motor beat injeksi jenis starter kasar. Nah, sepeda motor ini sedang mengalami permasalahan pada sistem starternya. Apabila ditekan tombol starter, hanya bunyi cetik-cetik di sana. Jadi tidak bisa menyala sepeda motornya karena motor starternya tidak berputar. Di sini saya akan memperbaikinya, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana cara saya memperbaikinya. Sekaligus nanti saya akan tunjukin sama teman-teman bagaimana caranya, cara ngurut dari urutan pertama yang mana hingga titik terakhir di mana permasalahan itu ada. Oke teman-teman, saya hidupkan dulu kontaknya. Saya tekan rem, kemudian tekan tombol starter. Di sana hanya bunyi cetik-cetik saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa menyala sepeda motornya karena motor starternya di sana tidak berputar. Di sini akan saya cari permasalahannya di mana. Silahkan tonton terus videonya. Mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan manfaat dari video ini. Langkah pertama pengecekannya dimulai dari tombol starter. Pastikan tombol starter ini dapat menyalurkan arus ke bendik, tidak ada permasalahan. Caranya bagaimana? Caranya kita lepas dulu bendiknya. Inilah teman-teman, bendiknya udah saya lepas. Ada 4 soket kabel. Soket yang ini, yang kecil ini belakang, ini dari tombol starter yang dua ini. Setelah arus dari tombol starter ini sudah mengalir ke sini ke bendik, sistem bendik akan menyambungkan kedua soket ini, yaitu melalui kabel ini. Akan menyalurkan gitu ya, menyalurkan arus menuju ke motor starter sana. Cara kerjanya seperti itu. Apabila ketika ditekan tombol starter tidak bunyi cetik-cetik, cara pengecekannya yaitu gunakan lampu bekas, ini bekas gear ya teman-teman, bekas lampu gear yang sudah saya kasih jepitan. Karena di sini harus dimasukkan ke lubang sini, ini tidak bisa jepit ke bawah sana ke dalam, jadi saya minta bantuan sama jarum pentul. Apabila menggunakan lampu bohlam seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya tespen DC seperti ini lebih bagus lagi. Tidak usah repot-repot kayak gitu ya. Di sini saya contohkan dengan bohlam saja. Karena nanti kalau saya contohkan pakai tespen DC, takutnya teman-teman nggak pada punya atau belum punya kayak gitu ya. Jadi ya sama aja sih caranya. Caranya di jarum pendulnya dimasukkan ke sini. Pastikan tidak saling bersentuhan. Sekarang akan saya nyalakan kontaknya. Rem saya tekan. Kemudian tombol starter kita tekan. Nah, setelah ditekan, bohlam ini menyala. Menyala artinya arus dari tombol starter sudah menyalurkan arusnya ke sini. Sehingga masuk ke bendik. Bendik bunyi cetik-cetik. Cara pengecekannya seperti itu teman-teman.
Pengecekan apabila tidak bunyi cetik-cetik, yaitu memastikan bahwa kabel dari tombol starter ke sini tidak ada masalah. Kalau ini kan tadi kan bunyi cetik-cetik ya teman-teman, seharusnya nggak dicek sampai ke situ ya, tapi saya contohkan apabila tidak bunyi cetik-cetik. Kalau ini tadi udah bunyi ya. Oke, kita pasang lagi, kita matikan dulu kontaknya. Oh iya teman-teman, saya juga akan pastikan lagi ya, ini saya lepas lagi. Saya akan pastikan lagi apakah jalur dari baterai arusnya ini apakah ada atau tidak ya. Takutnya nanti ada kabel putus di jalan. Saya cek lagi di sini. Caranya masih menggunakan yang ini, lampu. Yang satu saya jepit di masanya. Yang satu lagi saya jepitkan ke dalam sana. Kalau nyala seperti ini tandanya kabel tidak ada masalah, tidak ada yang putus ya, udah normal. Kalau yang sebelah sini nggak nyala ya teman-teman. Yang sebelah sini nggak nyala dikarenakan ini yang menuju ke motor starter sana, sedangkan ini yang dari baterai ya. Tuh nyala, tidak ada permasalahan. Oke, sudah clear di sini. Selanjutnya saya akan memastikan apakah starter bunyi cetik-cetik saja gara-gara bendiknya yang rusak atau ada permasalahan lain di dalam sana. Jadi caranya untuk memastikan bendiknya rusak atau tidak ya, saya di sini akan menjumper arus yang dari baterai, saya jumper langsung menuju ke motor starternya sana. Apabila nanti di jumper motor starternya langsung bisa berputar, langsung bisa menyala, artinya bendiknya ini rusak. Tapi kalau sudah di jumper di sini kok tetap tidak bisa menyala, tidak bisa berputar motor starternya, tandanya ini tidak masalah atau baik-baik saja. Jadi di sini akan saya jumper menggunakan alat jumper ini, yaitu kabel. Kontak saya nyalakan dulu. Kemudian akan langsung saya jumper di sini. Seharusnya kalau tidak ada permasalahan langsung bisa berputar. Ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Ternyata tidak berputar dinamo starternya atau motor starternya. Artinya ini tidak masalah. Dilangsungkan saja tidak bisa menyala, berarti ini kan nggak rusak. Oke, saya cabut lagi, saya matikan kontaknya. Saya akan cek urutan berikutnya di sana. Ini filter udaranya harus dilepas karena mengganggu juga ya, mengganggu karena kabelnya di sana ketutupan sama ini. Jadi akan saya lepas dulu ininya. Agar filter udara bisa dilepas, teman-teman cukup lepaskan baut ini, baut 10. Satu lagi di sana. Kemudian di sini dari karet filter udara menuju ke throttle body. Ini bautnya. Kemudian selang ini kita cabut. Gunakan kunci T10 untuk membukanya. Saya akan cek kabel ini yaitu yang dari bendik ya. Saya tes menggunakan lampu yang tadi. Akan saya jepitkan ke kabel ini, yaitu di sini. Kemudian satu lagi ke bodi atau batangan sepeda motornya, yaitu ini. Inilah ya.
seperti ini teman-teman. Di sana saya akan nyalakan kontak, kemudian saya tekan rem dan tombol starternya. Di sini nyala atau tidak ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat. Saya nyalakan kontak, tekan rem, tekan tombol starter. Iya, nyala teman-teman. Saya matikan lagi kontaknya. Ternyata arus dari pendek sudah berhasil masuk ke kabel ini, yaitu menuju ke motor starternya. Tapi motor starternya tidak bisa berputar. Sudah clear, sudah ketemu bahwa yang rusak adalah motor starternya. Karena urutan dari pertama sampai ke sini kabel ini tidak ada masalah, harus sudah nyampe ke sini, tapi motor starter tidak bisa berputar. Jadi sudah pasti ini yang harus dibongkar, harus diperbaikin. Biasanya itu ya kalau enggak cool starternya, magnetnya pecah ataupun ngelontok kayak gitu ya teman-teman. Tapi biasanya cool starternya udah habis atau karbon brusnya. Kita bongkar ya teman-teman. Sekarang mari kita lepaskan motor starternya. Cukup lepaskan baut ini satu lagi ini. Jadi cuma melepaskan 2 baut saja. Gunakan kunci T8. Kemudian kita tarik ya teman-teman. Kita pukul-pukul dulu sedikit-sedikit biar nggak lengket. Sedikit dicongkel, sedikit aja, pelan-pelan. Karena ini lengket teman-teman. Ya udah, tinggal kita tarik teman-teman ya. Nah, udah teman-teman, udah lepas. Oke teman-teman, sudah terlepas. Mari kita bongkar. Nah. Oh. Magnet masih bagus ya, tidak ada yang perlu diperbaikin. Ini masih nempel dengan baik kok. Ini kadang-kadang suka ngelontok juga teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau nyervis dinamo kayak gini atau motor starter kayak gini jangan dicuci pakai bensin ya teman-teman. Dilap aja nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau dicuci pakai bensin atau pakai apa gitu, lem-lemannya jadi nggak tahan gitu. Jadi dilap aja lah cukup. Ini malah masih bersih dalamnya, nggak usah dikumbah, biar aja. Nah ini teman-teman, lah udah kelihatan tuh, coolnya sudah habis tuh kan. Oke, kita keluarkan dulu. Nah ini teman-teman, isinya cuma seperti ini sih teman-teman ya, cuma ini. Nah tuh teman-teman,
tuh, coolnya tinggal kecil lagi. Oh, yang satunya udah habis, pantes lah nggak hidup. Oh, mana pernya nih? Nah, ini pernya teman. Tuh, pernya ada 2. Coolnya udah habis teman-teman. Arang-arangnya ya, ada yang bilang arang-arang, ada yang bilang cool. Pokoknya ya nggak tahu apalah namanya, yang penting yang dimaksud ini ya, ini keduanya ini. Pantas saja tadi nggak bisa berputar ini ya ketika dialiri listrik. Dites pakai lampu nyala, artinya sudah masuk ke sini harusnya. Ternyata ini nggak mau mutar. Ketika udah dibongkar seperti ini, ya ini kejadiannya, coolnya udah habis satu. Nah, satu tinggal kecil lagi. Kita tinggal buka nih ya teman. Ini ada kedua baut kecil ini. Kita buka pakai obeng plus. Kita ganti coolnya yang baru. Oke teman-teman, saya belikan coolnya dulu. Nanti videonya disambung lagi. Kayaknya ini stoknya di rumah udah habis. Ini teman-teman, sudah saya belikan karbon brusnya atau brus starternya seharga Rp13.000 uang Indonesia. Nah, ini teman-teman. Kita keluarkan dulu karetnya. Nah, ini. Ya, udah tipis banget, teman-teman. Tinggal dikit. Tapi mending, masih agak lumayan. Loh, yang ini udah habis, teman-teman. Kita ganti yang baru ya, teman. Nah, ini ada 2. Oke teman-teman, cuma begini. Sekarang kita pasang yang baru. Ininya dulu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Ini ada 2. Kemudian pasang ini. Ini karbon brus yang baru kita pasang. Kemudian di sini kita pasang karet. Karet ini adalah untuk melindungi agar tidak konslet, teman-teman. Ini agar tidak menyentuh ini. Makanya ada perlindungan ini, karet ini. Karet ini nggak boleh rusak. Kalau sampai nyentuh nanti bisa konslet. Karbon brus keduanya udah dipasang ya teman-teman, udah dikencangkan bautnya. Sekarang kita pasang ini. Nah, ini masang ini agak susah ya teman-teman, kalau sendiri susah.
Caranya teman-teman harus menggunakan tali plastik ya, tali rafia nih. Ini talinya untuk nahan ini biar enggak keluar ya. Ini tinggal kita masukkan ininya aja. Ini harus 2 orang ya teman, kalau sendirian ya kayak gini caranya. Tekniknya harus begini. Nah, sudah berhasil masuk, udah tinggal kita tarik aja talinya. Ini kalau teknik sendirian ya teman, kalau nggak ada yang megangin. Kalau ada yang megangin ya nggak pakai plastik, nggak apa-apa, nggak pakai tali. Oke, sebelum ditutup sininya kasih grease ya teman, atau vaselin. Sebelum dipasang, seal harus sudah terpasang terlebih dahulu. Kemudian bagian giginya kita kasih grease sedikit. Ini kabel groundnya jangan lupa. Akan menggunakan kunci T8. Oke teman-teman, sudah selesai. Kemudian ini kita pasang ya teman di sini. Pastikan kencang teman-teman. Oke, sudah kencang. Oke, selesai. Sekarang akan saya tes hidup dulu ya teman-teman. Ini filter udaranya belum saya pasang ya. Saya tes hidup dulu. Ini masih bolong, jadi belum dipasang. Langsung jadi ya teman. Demikianlah teman-teman apa yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.